Silahkan kalian buka buku paketnya halaman 229 untuk membaca dan memahami terlebih dahulu terkait materi yang akan kita pahami hari ini. Sudah ya membaca dan memahaminya? Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian untuk mengecek pemahaman kalian, apakah sudah membaca dan memahami? Coba di sini ada yang mau menjelaskan terkait dengan pengertian ginjal? Silakan angkat tangannya ya yang mau menjawab. Saya izin menjawab, Bu. Berdasarkan pemahaman saya dari buku paket, bahwa pengertian ginjal ini merupakan organ ekskresi yang terletak di bagian belakang rongga perut sekitar daerah pinggang yang menempel pada dinding dorsal. Pokok materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu ada pengertian ginjal, kemudian kita akan membahas fungsi dan struktur ginjal, proses pembentukan urin, dan penyakit yang terjadi pada organ ekskresi ginjal. Kemudian apa sih Bu pengertian dari ginjal? Jadi ginjal dalam bahasa Inggris disebut dengan kidney yang berbentuk seperti kacang mete berwarna merah kecoklatan. Kacang mete atau ginjal ini berukuran satu kepalan tangan yang panjangnya bisa mencapai 11-13 cm dengan lebar 5-6 cm dan masing-masing bobotnya sekitar 170 kg. Selanjutnya ada fungsi ginjal. Ada beberapa fungsi. Yang pertama, mengekskresikan sisa-sisa metabolisme yang mengandung nitrogen. Misalnya ada amonia, urea, dan asam urat dari dalam darah. Sekresi ini berupa pembuangan zat-zat yang memang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Apabila tidak dikeluarkan dalam bentuk ekskresi ginjal ini justru akan membahayakan. Yang kedua, mengekskresikan kelebihan air, garam, hormon, obat-obatan, dan vitamin. Nah, yang salah satu kita kenal dengan ekskresi kelebihan air ini akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Kemudian yang ketiga, memelihara tekanan osmosis dan pH cairan tubuh agar tubuh tetap seimbang. Kemudian ada struktur ginjal. Struktur ginjal berdasarkan gambar yang sudah Ibu tampilkan ini merupakan irisan membujur pada ginjal. Untuk strukturnya yang pertama ada korteks, bagian terluar ginjal yang berwarna merah kecoklatan. Kemudian ada medula, bagian terdalam ginjal. Kemudian ada pelvis ginjal atau renalis, bagian rongga ginjal yang berwarna coklat. Kemudian ada arteri, pembuluh darah yang tugasnya membawa darah masuk ke dalam ginjal, yaitu pembuluh darah yang berwarna merah. Untuk pembuluh darah yang berwarna biru dikenal dengan vena ginjal, yang mana fungsinya untuk membawa darah keluar dari ginjal. Kemudian yang terakhir ada ureter. Ureter ini membawa urin dari ginjal ke kandung kemih untuk dikeluarkan sebagai ekskresi ginjal. Bagian terkecil dari ginjal kita sebut dengan nefron. Nefron ini merupakan alat fungsi vital pada ginjal. Bagian yang terpenting dalam ginjal itu nefron. Bagian-bagiannya yaitu yang pertama ada glomerulus. Glomerulus ini merupakan bagian dari nefron yang terdapat di dalam korteks ginjal. Dan pada glomerulus ini terdapat ribuan glomeruli yang fungsinya sebagai penyaring darah. Kemudian yang kedua ada kapsula Bowman, suatu struktur epitel yang berlapis dua dan tersusun dari epitel gepeng dengan nukleus yang menggembung ke dalam ruangan. Bisa dilihat ya, itu ada rongga-rongga kecil, itu adalah kapsula Bowman. Selanjutnya ada tubulus proksimal. Tubulus konvolusi proksimal ini merupakan bagian nefron yang paling panjang dan lebar yang membentuk isi korteks dan di dalamnya ada filtrat glomerulus. Kemudian ada lengkung Henle yang merupakan bagian saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula
dan berhubungan dengan tubulus proksimal maupun tubulus distal di daerah korteks. Selanjutnya ada proses pembentukan urin yang melalui 3 tahapan, ada filtrasi, kemudian reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi ini dikenal dengan proses penyaringan yang menghasilkan urin primer, reabsorpsi kemudian dikenal dengan penyerapan kembali yang menghasilkan urin sekunder, dan augmentasi atau penambahan zat-zat yang menghasilkan urin sesungguhnya. Untuk proses-prosesnya, yang pertama filtrasi, darah akan melalui pembuluh darah akan disaring atau difiltrasi oleh glomerulus yang membentuk urin primer. Kemudian darah, glukosa, dan albumin tersaring sehingga hanya zat-zat kecil seperti asam amino, kemudian ion-ion, urea di dalam urin primer. Kemudian yang kedua ada reabsorpsi, di mana urin primer akan menuju tubulus contortus proksimal untuk melalui proses reabsorpsi dan zat-zat yang masih berguna kemudian akan diserap kembali dan menghasilkan urin sekunder. Dan tahapan yang terakhir yaitu ada augmentasi, di mana urin sekunder akan menuju tubulus contortus distal, kemudian terjadi proses augmentasi. Sisa-sisa metabolisme seperti urea akan ditambahkan pada proses ini dan akan menghasilkan urin. Selanjutnya terkait materi penyakit yang ada pada ginjal, silahkan kalian tonton video. Apakah kalian pernah dengar suatu penyakit yang bernama diabetes? Diabetes, atau yang sering dikenal dengan nama kencing manis, adalah kondisi di mana terdapat jumlah gula yang tidak normal tingginya di dalam darah. Tetapi, bagaimana sih caranya gula-gula tersebut menumpuk jumlahnya di darah kita? Karbohidrat seperti nasi, kentang, dan lain-lainnya, karbohidrat kompleks tersebut akan dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu glukosa. Glukosa akan melalui suatu proses yang bernama glikolisis, di mana glukosa akan dipecah menjadi adenosin trifosfat atau ATP, suatu molekul yang berkontribusi terhadap energi di tubuh. Jika sudah terdapat cukup jumlah glukosa di aliran darah kita, organ kita yang bernama pankreas akan mengeluarkan hormon insulin yang akan mengubah glukosa menjadi molekul glikogen agar bisa disimpan di hati atau di otot, sampai nanti dibutuhkan lagi. Saat butuh energi, glikogen tersebut akan melalui suatu proses yang bernama glikogenolisis dan diubah kembali menjadi glukosa untuk diubah menjadi energi. Diabetes, kondisi di mana jumlah glukosa sangat tinggi di darah, dapat dibagi menjadi 2 tipe. Pertama, diabetes tipe 1, di mana sistem imun badan kita menyerang sel di pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Tanpa insulin, glukosa tidak bisa diubah menjadi glikogen. Sedangkan, diabetes tipe 2 adalah di saat pankreas memproduksi cukup insulin, tetapi badan kita tidak dapat menggunakannya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Kondisi serius ini bisa mengakibatkan komplikasi di mata, saraf, gusi, dan bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal, serangan jantung, ataupun stroke. Bahkan di beberapa kasus, penderita diabetes bisa mengalami sesuatu yang bernama diabetic foot, berakibat syaraf di kaki yang rusak dan membuat kita tidak akan merasakan luka di kaki. Jika dibiarkan, bisa menyebabkan infeksi dan bisa diamputasi. Ada baiknya kita rajin periksa ke dokter untuk mencegah terjadinya kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Kita juga bisa mulai berolahraga dan mengurangi konsumsi gula. Silahkan ada yang mau menyimpulkan terkait video yang sudah kalian tonton. Coba silahkan angkat tangan dan langsung paparkan ya. Saya izin menjawab, Bu. Berdasarkan tayangan video tadi, penyakit yang dibahas yaitu diabetes. Diabetes ini di mana kondisi gula atau glukosa yang ada di dalam darah itu berlebih. Diabetes ini dibagi menjadi 2, ada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Penyakit diabetes ini juga bisa menyebabkan penyakit komplikasi, salah satunya yaitu gagal ginjal. Untuk solusinya yaitu kita harus rajin periksa ke dokter, kemudian berolahraga dan usaha untuk menghindari konsumsi gula secara berlebihan.